Shalom, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita di hari ini diangkat dari kitab Mazmur pasal 86 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hambamu dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan. Demikian firman Tuhan. Engkaulah pertolonganku. Inilah yang mau diajarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Bahwa setiap orang percaya yang merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya, dia akan mengaku, engkaulah pertolonganku. Jika kita melihat di dalam kehidupan ini, kehidupan seorang janda bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk tetap kuat di dalam menghadapi masa-masa sulit di dalam kehidupan. Dapat kita bayangkan seorang janda yang ditinggal suami dengan dititipkan Tuhan beberapa orang anak yang masih dalam jenjang sekolah. Ini adalah pergumulan besar. Bahkan tidak jarang dia pun dikucilkan dari lingkungan masyarakat, atau ada yang memandang dengan sebelah mata kehidupan seorang janda. Namun di dalam kehidupan seseorang wanita yang sudah ditinggalkan suaminya, dia akan tetap berusaha dengan tidak jatuh begitu saja, karena dia memiliki sumber pengharapan, yaitu Tuhan yang akan mampu mengangkat dia di dalam segala persoalan hidupnya. Tidak gampang bagi seorang wanita janda yang dapat membesarkan, mendidik, dan membiayai kehidupan anak-anak dengan bertumpu hanya kepadanya seorang diri. Wanita yang kuat akan tetap bertahan di tengah-tengah keadaan apapun dengan mengandalkan Tuhan. Saudaraku, dalam nats ini Raja Daud juga mengungkapkan pergumulannya yang begitu hebat, yang begitu berat. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan karena orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawanya. Daud menyadari bahwa ia adalah orang miskin dan sengsara. Ia tidak punya apa-apa pun untuk dapat diandalkan. Hanya Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan baginya. Hanya Tuhan yang dapat melepaskannya dari kesesakan dan sanggup menjawab seruannya minta tolong. Demikianlah kiranya kita dapat meyakinkan diri kita bahwa Tuhan sanggup melakukan keadilan bagi kita manusia. Karena jika kita mengakui bahwa Tuhan baik dan suka mengampuni, berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadanya, dialah yang menjadi kesaksian iman kita untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Sebab kita sudah menyaksikan kuasa Tuhan yang dapat melepaskan nyawanya atau nyawa Daud dari dunia orang mati. Kasih Tuhan sungguh besar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kasih Tuhan dalam Yesus Kristus yang telah mati tersalib sungguh telah melepaskan dan menyelamatkan setiap orang berdosa. Karena itu saudaraku, setiap orang percaya senantiasa berseru
dan mengingat Tuhan Yesus, sumber pertolongan dan kekuatan. Dalam situasi yang sulit dan berat sekalipun, seperti yang dialami Daud, kasih Tuhan tetap nyata. Orang percaya perlu senantiasa berdoa. Berilah kekuatan-Mu Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan kekuatan dan pertolongan yang sejati dalam segala hal di tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, di dalam hidup kami ini begitu banyak pergumulan dan tantangan kehidupan yang kami alami, di mana sering membuat kami susah. Terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami mau mengandalkan Tuhan di segala keadaan kami. Engkaulah yang menjadi andalan, kekuatan bagi kami, sehingga kami dapat mampu melewati apapun yang menjadi pergumulan kami masing-masing di dalam kami menjalani hari-hari yang masih Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami menyadari ketika kami membesarkan anak-anak yang sudah Tuhan berikan kepada kami memiliki keterbatasan di dalam memperhatikan mereka, baik di dalam bangku sekolahnya, pekerjaannya, bahkan di dalam pergaulan mereka. Tapi saat ini kami percayakan kepada Tuhan, Engkaulah yang melindungi mereka dimanapun mereka berada. Tangan penyertaan Tuhan akan selalu menjadi berkat bagi anak-anak kami, sehingga mereka dapat mendapat sumber kebahagiaan bagi kami orang tuanya, terutama anak-anak kami, untuk membahagiakan Tuhan di dalam hidup mereka. Buat anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan pada saat ini di tengah-tengah keluarga, kami serahkan pertumbuhan mereka hanya kepadamu. Berkati kesehatannya, sehingga setiap orang tua dapat mendidik dan membina anak-anak yang Tuhan titipkan bagi setiap keluarga. Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Dan firman Tuhanlah yang selalu menguatkan kita untuk melakukan aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom, Horas.